Film diawali dengan sekelompok gurandil dari bangsa Viking. Mereka yang apruk-aprukan menemukan sebuah ruangan rahasia dalam biara sempat dicegat supaya jangan masuk, tapi mereka malah membunuh seorang tersebut karena mereka pikir di sana tersimpan perhiasan. Alhasil, secuil emas atau perak pun tidak nampak di sana. Tanpa disadari, justru yang mereka lakukan malah membebaskan seekor serigala terkutuk yang sudah terkurung selama ribuan tahun. Mereka pun membawanya, namun naas saat berlayar dalam perjalanan pulang, si serigala ngacak-acak kapal yang membuat semua bangsa Viking di sana tewas sebelum kapal tiba di Norwegia. Makhluk terkutuk itu pun lantas melompat ke darat dan masuk ke dalam hutan Nordik. Singkat cerita, 1000 tahun telah berlalu. Diperlihatkan satu keluarga kecil yang terdiri dari ayah tiri bernama Arthur Bragg, anak pertama bernama Tele Bragg, dan si bungsu bernama Jenny Bragg yang menderita tunawicara, di mana sang kakak yang broken home sudah punya janji dengan teman-temannya yang akan mengadakan sebuah acara di kaki gunung Nordik tanpa memberitahu tujuan si Tele yang sebenarnya pada si mamah bernama Leif Bragg yang merupakan seorang deputi serif. Sverdene. Ja, det er en tårn rundt i Nybo. Se alle de flotte severdighetene. Nå, jeg tror det er noe dop og noe greier. Hva har skjedd? Skal han spionere, eller? Seperti yang kita ketahui kalau hutan Nordik ini adalah tempat kemana larinya si makhluk terkutuk, hingga singkat waktu sampai malam mereka belum juga pada parulang, dan yang terjadi sudah sangat bisa ditebak sekali. Tidak lama dari insiden itu, pihak berwajib datang karena mendapat laporan dari warga di mana satu orang dinyatakan hilang dan itu anak dari wali kota, sementara satu orang selamat namun mengalami shock parah dan itu adalah si Tele, anaknya Silip sang deputi. Liv! Kom nå, se her! Spring og hent sperrebånd. Hva gjør det, Berg? Entah bagaimana caranya dia bisa selamat, namun terlihat bahwa si Tele terluka, sepertinya disebabkan oleh si serigala. Apa itu tidak akan jadi masalah, gengs? Dimana setelah bangun, si Tele mengaku dia ngeblank sama sekali alias tidak ingat apapun yang sudah terjadi. Sementara anak si wali kota yang baru ditemukan keadaannya sangat mengenaskan sekali, dan setelah diperiksa luka pada si korban tidak seperti luka yang disebabkan oleh binatang buas pada umumnya. Namun untuk memastikan, si dokter diberi cari kertas yang bertuliskan kontak seorang pakar terkemuka di bidang hewan predator supaya Silip menghubunginya. Jeg vet ikke helt, ja. Singkat cerita, Silip kedatangan seorang bapak-bapak. Di mana kedatangannya ini dia mau memberitahu informasi terkait kematian si anak wali kota. Kalau itu disebabkan oleh lichen yang kami sebut dengan sebutan wareg, seekor serigala yang bukan hanya haus darah, dia juga bisa menginfeksi manusia yang akan berevolusi menjadi seperti dirinya. Dari mana aku tahu tentang itu? Bukanlah hal penting, yang jelas tujuan kita kali ini sama. Namun Silip yang tidak percaya karena itu hanya ada di film-film saja, minta si bapak supaya menyudahi pembicaraan ini karena hanya buang-buang waktu. Tapi si bapak di sini tidak baperan. Dia malah menawarkan jika membutuhkan bantuan untuk memburunya, perkemahanku senantiasa terbuka. Si bapak juga memberikan 1 biji peluru perak karena hanya peluru inilah yang mempan terhadap makhluk itu. Si Tele rupanya sudah menyadari ada hal yang tidak wajar terjadi pada dirinya, di mana dia selalu berkata pada ibunya kalau dia baik-baik saja. Dia juga selalu menyembunyikan tentang makhluk apa yang telah menyerangnya waktu itu.
Gelagat aneh pun kini mulai terlihat pada si Tele, tapi lagi-lagi dia kembali menyembunyikan dari temannya bernama Jonas. Saat mata kuliah sedang berlangsung pun dia sampai mengalami halusinasi. Odin kaster ormen i havet. Sementara itu si Liv yang sudah mendatangkan si ahli binatang predator, dari analisa dan pemeriksaannya dia menyimpulkan bahwa setiap gigitan berasal dari hewan yang sama, artinya yang ngoyak si korban cuma satu hewan. Begitu juga kuku yang ditemukan si Jenny waktu itu, dia sangat yakin kalau itu adalah cakarnya serigala meski terlihat lebih panjang dari serigala pada umumnya. Jag ska färda in fällningstillåtelse. Allerede. Bare hold deg nær av meg, så blir dette bra, det. Saat berburu mereka malah menemukan satu korban lagi. Dari keganasan si serigala terkutuk, lantas mereka pun membagi tugas menjadi dua kelompok dengan kelompok si Jenny akan meneruskan pemburuan. Hingga si anjing pelacak menuntunnya pada sebuah pertambangan tua terbengkalai dan akan dicek sendirian ke dalam oleh si Liv sendirian. Si serigalanya ternyata berada di lokasi korban yang ditemukan tadi. Dia membantai semua pemburu termasuk si Seri pun harus merasakan gabrugan si wareg. Apakah si Liv akan tiwas, gengs? Singkat waktu, si Liv ternyata dia sangat OP sekali, berhasil ditemukan kepolisian, namun cedera patah tulangnya sangat parah, sedangkan si Sheriff juga dia belum tiwas, tapi keadaannya sedang koma, namun sisanya semua tiwas dalam insiden pemburuan itu. Keesokannya, si Liv menemui si William, si ahli binatang predator Thea, dan ini yang terjadi sebenarnya kenapa si Liv bisa selamat. Ternyata benar kata si bapak-bapak misterius waktu itu, si serigala terkutuk dia benar-benar musnah hanya dengan satu peluru perak. Dari hasil otopsi, peluru perak itu layaknya sebuah reaksi kimia karena mampu menciptakan pendarahan hebat yang membuat si serigala almarhum, di mana si William juga melihat satu cakar si serigala yang hilang dan cakar itu adalah cakar yang ditemukan si Liv. Han sa att i så fall måtte vara en varulv. Si Liv pun teringat kembali dengan perkataan si bapak-bapak misterius. Ia pun ngajak si William untuk menemuinya dan menanyakan lebih lanjut tentang manusia serigala yang awal mulanya seperti yang kita tahu di awal film tadi. Tapi tidak ada yang tahu pasti tentang asal-usul serigala tersebut. Namun si bapak ini sangat yakin kalau serigala tersebut adalah hasil dari sebuah eksperimen di mana si bapak ini juga telah membunuh beberapa serigala seperti itu dan meyakini kalau serigala yang kalian bunuh itu adalah serigala terakhir yang awal dari seorang bocah yang terinfeksi. Mendengar hal itu, si Liv pun teringat dengan anaknya yang terluka oleh si serigala. Lantas ia pun menanyakan bagaimana cara menghentikan infeksinya, di mana si bapak berkata tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali menghentikan penularan dengan cara membunuh serigala terakhir. Blodslinjen är kapad, eller hur? Sementara itu si teleknya sendiri, dia semakin pucat dan semu-semu ngagibrik para nastiris. Namun meskipun begitu dia akan tetap pergi keluar untuk menemui teman kampusnya si Jonas yang barusan nge-WA ngajak ketemuan. Hingga larut malam mereka terus ngobrol, di mana si Jonas hanya khawatir pada si Tele setelah melihat keanehan pada si Tele di kampus tadi pagi. Yang ketika si Jonas akan menjawab telepon, setengah dari serigala pun kini mulai menguasai si Tele.
Di keesokannya si Jonas yang ditemukan polisi, namun setelah dianalisa di TKP, luka pada korban disebabkan oleh hewan tapi lebih kecil dari yang sebelumnya, di mana hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi Silip tentang anaknya. Sementara di sisi lain, si bapak-bapak misterius yang tahu betul dengan potensi si Serif yang bisa berubah wujud jadi serigala, dia mencabut peralatan medis pada si Serif supaya dia tidak bisa bernapas lagi. Malam pun sudah mulai keeng di mana si Tele memutuskan akan pergi dari kecamatan itu sejauh-jauhnya. Namun naas di tengah perjalanan, perubahan demi perubahan menuju sempurna menjadi serigala kini telah terjadi kepadanya. Penumpang bis jurusan Tasik Kalideres pun harus habis dibabat si Tele yang sudah seutuhnya menjadi serigala. Berita kecelakaan pun sampai pada kepolisian, di mana Silip yang paling dekat dengan TKP dia lebih sampai duluan ke sana. Beberapa orang yang selamat pun berteriak-teriak supaya lari karena ada monster di dalam bis. Silip yang punya firasat kalau itu anaknya tidak berhenti menuju ke dalam bis. Sementara si Telenya sendiri, ternyata dia pulang ke rumah dengan keadaan sudah menjadi serigala seutuhnya. Sepertinya si Tele sedikit sadar ketika berada di hadapan sang adik gengs, tapi tidak dengan si Arthur yang langsung nyetrum si Tele membuat mereka ada celah untuk kabur. Sayangnya di perjalanan si Arthur kondisinya melemah akibat terlalu banyak darah yang keluar sehabis mukul jendela mobil tadi yang membuat mobilnya oleng lalu nabrak. Di saat itulah orang-orang mulai keluar untuk menolong mereka berdua. Namun si Tele yang datang langsung menghabisi mereka semua. Tapi tidak dengan si Jenny yang merasa kalau serigala itu adalah kakaknya. Dia pun mencarinya sementara Silip yang sudah bersama si William mendapat laporan telah terjadi serangan serigala di kota, di mana Silip di sini sedang dilema antara menyelamatkan kecamatannya atau membunuh anaknya sendiri. Walah ingat, tiba-tiba saja si bapak-bapak misterius datang menghantam si Tele, namun sayang ini juga harus jadi akhir bagi si bapak-bapak misterius ini. Sementara Silip yang akan digigit manja oleh si serigala berhasil diselamatkan oleh si Jenny menggunakan obat bius. Keesokan harinya, Silip yang menyadari kalau itu bukanlah anaknya lagi, dia pun akhirnya memutuskan untuk membunuh serigala itu untuk mengakhiri ini semua dan menyelamatkan kecamatan tercintanya. Dor, ama utmat atau san.